Nah sekarang pertanyaannya, beli private jet itu private jet loh, terus harta-hartanya yang lain, saya dengar ada juga bisnis segala macam, saya juga nggak tahu ya. Berlian juga Pak, Nah setiap bulan. itu saya bilang, terus dari mana? Kalau diperhitungkan dengan hasil karyanya Sandra Dewi, hasil pekerjaan daripada HP, sepadan nggak dengan nilai harta yang dia miliki sekarang? Sangat fantastis kan? Kalau dikatakan keterlibatan Sandra Dewi ya, saya rasa pemerintah itu pasti ngerti lah. Masa dia sekarang pertanyaannya, apakah Sandra Dewi bertanya kepada suaminya, ini private jet dari mana uangnya? Dia kan turut menikmati kan? Iya. Berarti dia penikmat pasif. Pasti. Kalau sudah pertama sekali yang diambil itu Helena Lim, itu pasti keterlibatannya sangat dalam dan sangat besar. Dia terlibat baik ke dalam tambang timah sendiri, pejabat-pejabatnya, termasuk juga fasilitas bisa kepada penambang-penambang ilegal yang lain. Ya. Makanya kena kan para direktur-direktur utama yang di sana terkena sebagian itu. Nah, dari Helena Lim ini akan dikorek sebesar-besarnya. Siapa-siapa aja yang terlibat di dalamnya. Ini dari 16 ini saya yakin pasti ada lagi. Cuma kalau memang Helena Lim mau betul-betul membongkar, karena toh dia kan sudah kena juga, ngapain dia harus tutupi? Dia bongkar aja, jangan berpikir bahwa dengan tidak dibongkarnya ini dia tidak dikenakan. Bahkan barang-barang yang dia miliki hasil kejahatan akan disimpan. Keterlibatan daripada Harvey juga dikatakan juga sama. Ya sudahlah, kalau sudah seperti kayak gini buka, sehingga jangan kamu aja yang jadi korban, yang lain juga yang menikmati kejahatan ini juga harus kena. Ingat, ini bancakan masalahnya. Inilah yang dikatakan korporasi. Kalau korporasi itu berarti semua yang terlibat di dalamnya menikmati hasil kejahatan itu. Cuma persentasenya kan tergantung pada posisi kedudukan atau peran daripada masing-masing pihak. Ini yang perlu diketahui. Jadi semuanya pasti akan diteliti. Saya juga berharap kepada orang-orang yang sudah terlibat ini nggak perlu menutupi lah. Kalau memang terlibat buka aja. Toh penyidik itu lebih jeli. Saya yakin penyidik Kejaksaan Agung akan mencari celah-celah lubang itu untuk membuka Pandora yang lebih besar. Nah sekarang mau pilih mana? Mau pilih menutupi peristiwa ini? Nanti pihak penyidik Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi pasal yang lebih berat. Yang pertama itu sudah jelas pasti kena tindak pidana korupsi, ya. Yang kedua juga pasti dikenakan juga pasal menghalang-halangi penyidikan dan menutupi peristiwa ini. Apa? Makin tambah nanti sanksi hukumannya pada yang bersangkutan. Nah silakan. Saya yakin penyidik-penyidik itu nggak bodoh loh. Dia tahu kemana linknya, kemana benang merahnya. Itu yang saya harapkan kepada seluruhnya supaya membuka Pandora ini. Ada satu pesan saya, pesan saya juga kepada kita pemerhati, ini paling penting ya, pemerhati yang melihat peristiwa ini, apakah pemahami hukum dan lain sebagainya. Tolong ya, saya berharap jangan memberikan statement yang mendahului hukum. Jangan lebih pintar, jangan lebih tahu, jangan lebih mengerti daripada penyidik Kejaksaan Agung. Kita kan cuma tahu kulit-kulit luarnya, termasuk saya nih. Saya kan nggak berani menungkip mau penerapan pasal berapa mau diberikan penyidik pada mereka, karena penyidik lebih tahu kemana larinya nanti. Apakah ini aktor intelektual, apakah ini turut serta, apakah ini penyertaan, dia dikenakan 5556 ya, kita kan nggak tahu juga. Yang jelas pasti bahwa penyidik sudah melihat ini semua. Ini saya katakan tadi, pemerhati kita ini ya secara kalau memberikan suatu gambaran untuk mensupport kejaksaan, monggo silakan. Tapi jangan menjustis, memberikan cocoknya digunakan pasal sekian, ini harus diginikan, jangan. Itu lebih ngerti penyidiknya lah. Saya harapkan seperti itu sehingga equal. Mari sama-sama kita support hasil yang sangat luar biasa dari penyidik Kejaksaan Agung ini, sehingga uang negara bisa dikembalikan lagi. Setidak-tidaknya secara maksimal Kejaksaan Agung bisa mengungkap, mengambil uang negara dan dikembalikan kepada kas negara. Nanti kan timbul, kita harus berbicara begini kalau nanti sudah ada sidang pengadilan. Kalau dikatakan sanksinya seumur hidup, kita lihat nanti memang betul nggak dengan penerapan pasal itu sanksi hukuman maksimal seumur hidup atau enggak. Nanti kan di pengadilan yang ketahuan
bisa saja nanti pengadilan ini hakim mengatakan karena ini sudah sangat luar biasa, saya kasih hukuman yang lebih parah lagi. Miskin kan semua hartanya ambil semua. Bila penting nggak ada lagi hartanya karena itu semua adalah hasil kejahatan, nanti hakim menentukan. Jadi kalau dari apa yang dikatakan itu kan yang penerapan pasal sementara, ingat ya, pasal sementara. Kalau nanti di dalam perjalanan penyidikannya ada hal-hal yang lebih signifikan, itu mungkin ditambah lagi pasal yang diberatkan. Nah, jadi ini kan belum tuntas, kecuali kita berbicara apabila nanti BAP ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berarti kan sudah tidak bisa dirubah lagi, karena bentuknya sudah dakwaan. Kalau dakwaan berarti itulah seluruhnya hasil daripada penyidikan yang dituangkan dalam BAP. Baru nanti bermain di sidang pengadilan. Tentu hakim akan menentukan layak atau tidak diberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan dengan jumlah seperti apa yang diterapkan dalam pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Ya pasti diperiksa. Sekarang begini, sekarang kita tahu pekerjaan Harvey ini apa? Gaji yang kita perkirakan dia dapat setiap bulan berapa, ataupun salary yang dia dapatkan berapa, layak nggak, sepadan nggak dengan harta kekayaan yang dia miliki sekarang. Tentunya kan penyidik kan nggak bodoh melihat ini, melihat seperti private jet katanya ya, saya juga nggak tahu. Pertanyaannya kan tadi kepada Sandra Dewi ini kan, apakah Sandra Dewi mengerti, mengetahui, memahami uang daripada HP ini sehingga bisa membeli private jet? Kita jangan samakan dengan pemilik Jarum, dia punya uang ratusan triliun karena dia sudah bekerja sudah puluhan tahun dan kelihatan transparan semua, tidak menyentuh kepada orang lain. Nah, kalau kita menyentuh kepada negara, nah sekarang pertanyaannya, beli private jet itu private jet loh, terus harta-hartanya yang lain, saya dengar ada juga bisnis segala macam, saya juga nggak tahu ya. Berlian juga Pak. Nah itu saya bilang, terus dari mana? Kalau diperhitungkan dengan hasil karyanya Sandra Dewi, hasil pekerjaan daripada HP, sepadan nggak dengan nilai harta yang dia miliki sekarang? Sangat fantastis kan? Kalau dikatakan keterlibatan Sandra Dewi ya, saya rasa pemerintah itu pasti ngerti lah. Masa dia sekarang pertanyaannya, apakah Sandra Dewi bertanya kepada suaminya, ini private jet dari mana uangnya? Dia kan terus menikmati kan? Berarti dia penikmat pasif. Ya penikmat pasif ya. Saya belum tahu dia nanti hasil penyelidikan dan penyidikan apakah dia aktif juga, saya nggak ngerti ya. Apakah turut serta juga dia melanggengkan ataupun dia ikut melobi, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak mau mendahului hukum. Tapi kalau sekarang dikatakan penerima pasif, ya, karena dia menikmati, dia naik kan, dia menikmati apa yang dimiliki oleh HP Muiz ini. Berarti dia kan betul-betul menikmati juga, tapi sifatnya masih pasif, belum aktif.